Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Semangat terus. Apapun yang terjadi, kita yakin kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk kelas 8, 81, 82. Jangan lupa membuka buku belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam tema hidup berkelimpahan. Ya. Bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan? Tentunya lewat kita mau menjadi pengikut Kristus. Karena dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku datang atau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyainya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Beda tadi kalau pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, artinya justru menghabiskan. Ya. Nah, jadi kuncinya untuk hidup berkelimpahan adalah menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus pun tidak mau kita hidup di dalam berkekurangan. Nah, menjadi pengikut Kristus bukan berarti hanya sekedar mengikuti kemana ia pergi. Tetapi yang terutama adalah melakukan apa yang Tuhan katakan dan meneladani, mengikuti firman Tuhan melalui sikap dan gaya hidup kita sehari-hari. Artinya apa yang kita ucapkan dan tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Dan ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contohnya, ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih tidak mencontek karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Ini kita temukan dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Di situ dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini jelas dikatakan untuk menjadi pengikut Kristus ada syarat. Syaratnya apa? Tadi sudah dikatakan, barang siapa tidak membenci, siapa-siapa yang disebutkan tadi itu, bapaknya, ibunya, saudaranya. Tapi ingat, itu bukan berarti dalam arti kata dalam bahasa Indonesia membenci. Dalam bahasa aslinya itu diterangkan, tujuannya adalah untuk mengutamakan Yesus. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Taati. Nah, jadi artinya di situ adalah kita harus bisa menjadikan Yesuslah yang terutama di dalam kehidupan kita. Bukan orang tua, bukan yang lain-lain, bahkan bukan nyawa kita sendiri. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kalau kita mau hidup berkelimpahan. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Harus
mengatasi atau di atas segala ketaatan kita kepada yang lain, termasuk tadi kepada orang tua. Nah, jadi itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Ya, kita diperhadapkan pada pilihan yang harus kita ambil. Ya, tapi tentunya kita harus memilih Yesus. Ya. Nah, hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Hukum yang pertama yang harus kita lakukan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Nah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau justru baliknya kita hanya mengasihi dunia ini? Padahal kita tahu benar bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ini salahnya. Ya, banyak orang lebih mencintai dunia ciptaan Tuhan daripada Tuhan sebagai penciptanya. Jadi terbalik. Kalau kita ingin hidup berkelimpahan, maka yang harus kita kasihi, yang harus kita cintai adalah pencipta dunia dan segala isinya ini. Karena kelimpahan yang kita inginkan tentunya apa yang ada dalam dunia ini. Nah, jadi harus terbuka mata, terbuka pikiran. Yang kita utamakan bukan berkatnya, tapi pemberi berkat. Bukan dunianya, tapi pencipta dunia. Karena dunia pada akhirnya nanti akan hancur dalam nyala api. Itu dalam kitab tulisan Petrus. Semua dunia ini dan unsur-unsur yang di dalamnya akan hangus oleh nyala api. Nah, jadi yang kita utamakan adalah Yesus sebagai pencipta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita peroleh kalau kita menjadi pengikut Kristus? Yang pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Ayat yang dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya, keselamatan ini kita peroleh kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, mau menerima, mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Hanya di dalam Kristuslah ada jaminan keselamatan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada nama lain di dunia ini, di bawah kolong langit, yang olehnya kita bisa selamat selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir, ya, dan kita akan berlanjut di sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah janji Yesus. Kalaupun nanti dunia ini akan berakhir, kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita akan berlanjut dalam kehidupan kekal di sorga. Tetapi di luar pengikut Kristus, hidup mereka akan berlanjut dengan kekekalan di neraka. Nah, yang pertama itu tadi, apa yang kita peroleh kalau kita menjadi pengikut Kristus adalah
kita menerima jaminan keselamatan. Yang kedua, apa yang kita terima kalau kita menjadi pengikut Kristus? Nah, kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan menerima hidup yang berkelimpahan. Kembali tadi yang sudah Bapak sampaikan, Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi kalau kita hidup di dalam Yesus, sudah tentu Tuhanlah yang akan menjamin kehidupan kita. Kita sebagai anak di rumah, maka orang tua kita, bapak kita yang menjamin kehidupan kita secara kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai anak rohani atau anak Allah, maka Allah lah yang akan menjamin kehidupan kita. Kalau Allah itu sebagai Allah kita tahu Allah itu yang punya segalanya, maka tidak mungkin membiarkan kita hidup di dalam berkekurangan. Tapi kuncinya tadi, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Menjadi pengikut Kristus tadi, kita menampilkan sikap hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita benar-benar mencerminkan sikap dan karakter Kristus. Orang bisa menilai kita dari sikap kita yang baik dan yang benar. Nah, dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 dikatakan di sini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, apakah kamu jeli memperhatikan perbedaan antar sumber air dengan kolam buatan manusia yang bisa bocor sehingga tidak dapat menahan air? Mana yang kamu pilih? Sumber air yang tiada hentinya yang menghasilkan air, atau membuat sendiri kolam yang menampung air yang tentunya pasti bocor? Memang pernyataan ini ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi ini juga menjadi pernyataan yang sangat tepat tentang bagaimana hidup di luar Kristus. Hidup di luar Kristus atau selain dari pengikut Kristus itu digambarkan tadi orang yang membuat kolam yang tidak dapat menampung air karena bocor. Tapi kalau kita pengikut Kristus, berarti kita selalu berhubungan dengan sumber air yang hidup, yang tidak akan ada habis-habisnya. Nah, inilah rahasia hidup berkelimpahan. Kalau kita bukan menggali sumur atau sumber air kita sendiri, tapi menempatkan Yesus Kristus sebagai sumber air yang terus mengalir. Ya, jadi banyak orang hanya mencari Tuhan karena ingin mendapatkan berkat jasmani saja. Tetapi janji Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal jasmani, melainkan untuk hal-hal yang menjadikan kualitas kehidupan kita sungguh baik. Nah, tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu beserta kita untuk melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun, termasuk ancaman yang sedang kita hadapi, sampai-sampai kita semua harus tinggal di rumah karena adanya virus corona atau COVID-19. Nah, terhadap ancaman ini pun, kalau kita tetap mempercayakan diri kita kepada Kristus, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita, asal kita tetap taat kepada firman Tuhan.
Tapi kita ketaatan kepada firman Tuhan juga kita tunjukkan lewat ketaatan kita kepada para pemimpin-pemimpin kita. Seperti pemerintah sekarang menganjurkan supaya kita tetap di rumah, ikuti saja. Karena Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita, tapi tentunya melalui wakil-wakilnya. Siapa itu? Hamba-hamba Tuhan, termasuk pemerintah kita. Ya, itu yang kita ikuti. Guru-guru kita, ya, itu wakil Tuhan. Jadi kalau pemerintah mengatakan berdiam diri atau mengkarantinakan diri, maka mari kita ikuti. Ya, karena itulah salah satu cara Tuhan untuk menjaga melindungi kita. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, ya, supaya kita tetap berada di jalur Tuhan. Ya, kalau kita di luar Tuhan, maka kasih Tuhan tentunya akan jauh dari kita, perlindungannya akan jauh dari kita. Nanti boleh buka Mazmur pasal 91, itu tentang aman dalam lindungan Tuhan. Ya, baca seluruhnya. Maka yakinkan dirimu bahwa Tuhan akan menjaga kita siang dan malam. Nah, memang harus diakui bahwa tawaran yang diberikan oleh dunia ini menarik. Ya. Nanti coba lihat iklan-iklan baik televisi dan di mana-mana, semuanya itu berusaha untuk menarik perhatian kita untuk meninggalkan Kristus atau mengutamakan dunia daripada Kristus. Ya. Bagaimana supaya kita, dan itu sebenarnya cara-cara iblis ya, untuk mengalihkan kepercayaan kita, perhatian kita daripada Tuhan. Nah, karena itu hendaklah kita bijak dan mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih daripada Tuhan. Nabi Hosea pernah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, "Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Itu dalam Hosea pasal 4 ayat ke-6. Nah, ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup tanpa pengetahuan akan Allah akan membuat kita kehilangan arah. Sampai akhirnya Tuhan sendiri melupakan kita, karena kita sendiri yang jauh daripada Tuhan. Kenapa tidak mengenal? Karena tidak mau mengenal, tidak mau belajar. Dari mana kita mengenal Tuhan? Ya tentu dari firman Tuhan. Makanya Bapak terus anjurkan baca Alkitab setiap hari. Dari situlah kita semakin hari mengenal pribadi Tuhan. Semakin mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, karena kita semakin percaya dan yakin pertolongan Tuhan bagi kita. Nah, jadi rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Artinya kita dengan taat ya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan serta janji-janjinya. Kita dapat kekuatan bahkan karunia-Nya kalau kita selalu berdoa, meminta, berserah kepada Tuhan. Nah, bila kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, ya mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Di sana pun tertulis mengenai apa saja sifat-sifat Allah dan bagaimana, mengapa Allah begitu mengasihi umatnya, dan janji-janji yang Tuhan berikan ya bagi kita anak-anaknya. Jadi Alkitab juga menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah ya, dan hubungan kita dengan sesama ya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, dengan sendirinya kita juga harus mengasihi sesama.
bukti kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan tidak bisa kita lihat, maka itu kita aplikasikan juga lewat mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama kita dengan dasar kasih kita kepada Tuhan. Kalau bukan itu dasarnya, itu nanti ada sesuatu yang terselubung. Nah, tapi Tuhan inginkan kasih kita adalah kasih Allah, kasih yang sejati, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Mengasihi semua orang dikatakan seperti diri kita sendiri. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini, ya, tentang hidup berkelimpahan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan? Lewat kita menjadi pengikut Kristus. Dalam Amsal pasal 3 ayat 16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tentunya ini yang seringkali dicari oleh manusia. Ya, kesuksesan manusia terkadang hanya diukur lewat kekayaan dan kehormatan. Tapi Alkitab mengatakan itu ada di tangan kiri Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan itu kepada kita. Baik, itu saja yang boleh kita pelajari pagi hari ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Catat tugasnya. Yang nomor 1, sebutkan sedikitnya 2 hal mengapa kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus. Dan yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan? Yang terakhir, pikirkan tentang sesuatu atau suatu kebiasaan atau hobi yang mungkin kamu senang lakukan, tetapi ternyata setelah kamu pikirkan ulang, belum tentu melakukan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Itu pertanyaan atau tugas hari ini. Ingat tadi dalam ayat yang di awal tadi itu, kalau ingin menjadi pengikut Kristus, kita harus rela menomorduakan yang lain, baik orang tua, keluarga, termasuk hobimu, termasuk nyawa kita. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Shalom.